Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Faikotul Hima dari jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewarganegaraan tentang korupsi sebagai ancaman ketahanan nasional. Apa sih korupsi itu? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio atau corruptus, yang bermakna busuk, rusak, buruk, tidak jujuran, menggoyahkan, dan memutar balik. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi kini telah menjadi sesuatu hal yang wajar terjadi di Indonesia. Kegiatan korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Mereka melakukan tindakan ini karena adanya kesempatan sehingga berdampak dengan ketahanan nasional Indonesia. Korupsi merupakan faktor penghambat bagi pengembangan demokrasi, penghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga publik, serta penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki baik alam maupun manusia secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi seolah-olah telah menjadi warisan budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Faktor penyebab korupsi ada dua. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Contohnya seperti sifat rakus manusia. Hal itu terjadi saat seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya ada gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif ini tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, dapat memicu terjadinya korupsi. Selanjutnya ada moral yang tidak kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah akan cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor eksternal yaitu adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama itu adalah faktor politik. Faktor politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Yang kedua adalah faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Yang ketiga itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Dan yang keempat adalah faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini yaitu organisasi dalam artian yang luas. Jadi nggak cuma organisasi yang ada dalam satu lembaga saja. Dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi pasti ada hambatan dalam upaya pemberantasannya. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk pemberantasan korupsi, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang pertama hambatan struktural, yang kedua hambatan kultural, yang ketiga hambatan instrumental, dan yang terakhir adalah hambatan manajemen. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi tindakan korupsi. Yang pertama itu adalah membangun supremasi hukum dengan kuat. Karena hukum merupakan pilar keadilan. Saat hukum tidak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan politik pada institusi ini. Yang kedua, eksistensi para aktivis. Contohnya itu seperti LSM, gencar menyerukan suaranya buat melawan tindakan kejahatan korupsi. Di sini peran aktif para aktivis sangat diharapkan. Yang ketiga itu menciptakan pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini melalui pendidikan harus dilaksanakan. Dan yang keempat adalah membangun pendidikan moral dari kecil. Kalau seseorang mempunyai moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang lain. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.